Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Febianisa dan saya dari kelas 2A PKP dengan NIM 1903949. Saya akan menyampaikan materi zona laut pada video pembelajaran kali ini. Tujuannya untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Biologi Laut yang diampu oleh yang terhormat Bapak Ferry Dwi Cahyadi MSc. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja tonton videonya ya, jangan di-skip. Secara garis besar, bumi terdiri dari wilayah daratan dan wilayah lautan dengan persentase daratan sebesar 30% dan persentase perairan sebanyak 70%. Laut yang dominan ini memiliki karakteristik yang berbeda setiap masing-masing bagian. Akibat perbedaan karakteristik tersebut, laut diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Di antara lain, yang pertama, ada klasifikasi laut berdasarkan proses terjadinya, dan yang kedua, ada klasifikasi laut berdasarkan letaknya. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi laut berdasarkan proses terjadinya. Klasifikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu laut ingresi, laut regresi, dan laut transgresi. Yang pertama ada laut ingresi. Ini terjadi akibat penurunan dasar laut. Hal ini menyebabkan laut semakin dalam, yaitu contohnya ada Laut Banda, Laut Flores, dan Laut Sulawesi. Yang kedua ada laut regresi. Ini terbentuk karena penyempitan laut atau akibat sedimentasi bantuan yang dibawa oleh air sungai dan bermuara di laut. Dan hal ini menyebabkan dangkalan Sahul dan pulau-pulau kecil di bagian timur Indonesia bersatu dengan Australia. Yang ketiga ada laut transgresi. Ini terbentuk karena kenaikan permukaan air laut atau penurunan daratan secara perlahan sehingga luas laut bertambah. Contohnya yaitu Laut Jawa, Laut Arafuru, dan Laut Utara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi laut berdasarkan letaknya. Ini juga dibagi menjadi 3, yaitu laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Laut tepi merupakan laut yang terletak di pinggir benua. Contohnya yaitu Laut Berlin, Laut Jepang, dan Laut Cina Selatan. Yang kedua adalah laut pertengahan. Ini merupakan laut yang terletak di antara 2 benua atau lebih. Contohnya Laut Tengah, Laut Merah, dan laut di Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Yang ketiga ada laut pedalaman. Ini merupakan laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya Laut Hitam, Laut Kaspia, dan Laut Mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zona laut. Wilayah laut juga dibagi-bagi dalam beberapa zona. Dan berikut ini pembagian zona laut yang dibedakan berdasarkan kedalaman dan wilayah kekuasaan suatu negara. Yang pertama, zona laut berdasarkan kedalamannya, dan yang kedua, zona laut berdasarkan kekuasaan negara. Yang pertama ada zona laut berdasarkan kedalamannya, dan ini dibagi menjadi 4, yaitu zona litoral, zona neritik atau laut dangkal, zona batial, dan zona abisal. Zona litoral adalah daerah di antara garis pasang dan garis surut air laut. Zona litoral terdapat di daerah yang pantainya landai. Yang kedua ada zona neritik atau laut dangkal, yaitu merupakan zona laut dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Ciri zona neritik yaitu sinar matahari masih menembus sampai dasar laut dan terdapat banyak organisme laut seperti ikan, tumbuhan laut, plankton, dan lainnya. Yang ketiga ada zona batial. Ini merupakan zona laut dengan kedalaman 200 hingga 1500 meter. Ciri zona batial yaitu sinar matahari tidak ada lagi dan tumbuhan laut jumlahnya pun terbatas. Yang ketiga ada zona abisal. Zona ini merupakan zona laut yang kedalamannya lebih dari 1500 meter. Biasanya dijumpai dalam bentuk palung laut. Ciri zona abisal yaitu sinar matahari tidak ada lagi, suhu sangat rendah, dan tidak ditemukan tumbuhan laut serta jumlah binatang sangat terbatas. Contohnya itu palung Laut Banda dan palung Mariana. Kemudian lanjut ke zona laut berdasarkan kekuasaan negara. Ini dibagi menjadi 3, yaitu zona teritorial, zona landas kontinen, dan yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disebut ZEE. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan zona teritorial.
Ini adalah zona yang dibatasi oleh garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Pada zona ini, negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya dan memiliki kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah laut. Yang kedua ada zona landas kontinen. Ini adalah dasar laut di luar area teritorial dari sebuah pulau yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua, dengan kedalaman laut kurang dari 150 meter. Pada zona ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan berkewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau biasa disebut ZEE. Ini dihitung dari garis dasar laut lurus ke arah laut bebas sejauh 200 mil laut. Dalam zona ini, negara dapat memanfaatkan sumber daya laut untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan mengkonversi sumber daya alam untuk kesejahteraan bangsa. Sekian video pembelajaran dengan materi zona laut dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.